Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 22. Kepercayaan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1800. Memberkati tiga karma dan mempercayakan untuk menyebarluaskan. Orang yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan, widya caranya sampanya. Kebajikannya meliputi buah kebaikan yang tak terhingga dengan tiga jenis pengetahuan, Triwidya, memahami sepenuhnya, dapat melenyapkan kegelapan dan kerisauan batin. Itulah pencapaian pengetahuan dan pencerahan sempurna yang tiada tara, sebagai pengetahuan dan kesadaran yang benar dan menyeluruh. Dengan mengembangkan tiga rangkaian pengetahuan, Triwidya, 6 kekuatan gaib, Sada Bisna, dan 37 faktor menuju pencerahan, Bodhipaksa Dharma, akan melahirkan kedisiplinan, sila, konsentrasi, samadhi, dan kebijaksanaan, prasna, sehingga kebijaksanaan dan perbuatan menjadi sempurna. Mendengarkan dengan penuh perhatian, kita harus memahami dengan seksama. Kita harus memahami bahwa kebijaksanaan Buddha itu menyeluruh. Buddha itu sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Kebajikannya meliputi buah kebaikan yang tak terhingga. Kita harus memahami ini dengan jelas. Buddha telah menyadari kebenaran dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dan memahami di dunia ini. Praktik spiritual adalah bagian dari hidup sehari-hari. Ketika berkaitan dengan kebenaran dari segala sesuatu, di luar dari kehidupan sehari-hari kita, itu tidak mungkin untuk menyambungkan prinsip dan pelatihan. Jadi, hubungan antara mereka berada di dalam tindakan dan perilaku kita. Masalah adalah masalah, prinsip adalah prinsip. Biasanya, kita memisahkan antara masalah dan prinsip dengan jelas. Tetapi bagaimana manusia dapat menyatukan masalah dan prinsip untuk membawa kesadaran? Kesadaran terjadi di antara orang-orang. Masalah dan prinsip selaras satu dengan yang lain. Ketika kita menghubungkan dua hal ini, itu mengarah kepada kesadaran. Itu juga ada delusi. Jika kita tidak menghubungkan masalah dan prinsip dan tidak memiliki pemahaman yang jelas, itu mengarah ke delusi. Ketika kita menghubungkan masalah dan prinsip ini disebut kesadaran. Apakah setiap orang dapat memahami ini dengan sepenuhnya? Ketika masalah dan prinsip terhubung, itu adalah kesadaran. Ketika masalah tidak selaras dengan prinsip, ini disebut delusi. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan perbuatan artinya adalah menyatukan masalah dan prinsip. Kondisi pencerahan yang demikian sangat sempurna dalam 10 kebajikan. Juga disebut sebagai Tathagata dan orang yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Widya caranya sampanya. Yang telah mencapai pencerahan sempurna dan lain-lain telah sempurna dalam 10 gelar. Ini disebut kebajikan dari kebijaksanaan dan perbuatan yang sempurna telah terpenuhi. Jika demikian, berarti meliputi buah kebaikan yang tak terhingga. Semua orang bisa melafal 10 gelar Buddha. Kebajikan dari 10 gelar ini, 10 kebajikan ini menyatukan masalah dan prinsip dengan sempurna. Jadi, kebajikannya meliputi buah kebaikan yang tak terhingga. Dengan tiga jenis pengetahuan, Triwidya, memahami sepenuhnya,
Dengan 3 jenis pengetahuan Triwidya membuat kita terbebaskan dari kegelapan batin, kerisauan dan delusi. Ketika kita terbebas dari semua ini, dengan sendirinya kita akan memiliki 3 jenis pengetahuan Triwidya. Artinya kita dapat mengetahui jelas semua prinsip kebenaran. Kegelapan dan kerisauan batin juga telah dilenyapkan. Inilah yang telah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, kegelapan batin selalu memberi kesulitan bagi kita, menyebabkan penderitaan bagi kita. Semua ini berawal dari kegelapan batin. Jika kita melenyapkan kegelapan batin, dengan sendirinya kita akan kembali kepada prinsip kebenaran. Ini disebut sebagai melenyapkan kegelapan dan kerisauan batin. Setiap orang seharusnya jelas melenyapkan kegelapan dan kerisauan batin. Berarti harus melenyapkan semuanya, dihapus semuanya. Jika belum melenyapkan semuanya, berarti masih ada kerisauan. Jika kita katakan tercerahkan artinya melenyapkan segala kegelapan dan kerisauan batin. Ini disebut tercerahkan. Namun jika kegelapan dan kerisauan batin tetap ada, maka itu adalah kerisauan, kegelapan batin dan delusi. Ketika hal tersebut masih ada di dalam hati dan pikiran kita, kita tidak dapat memahami orang, masalah dan benda secara menyeluruh. Kita harus membiarkan kerisauan dan kegelapan batin ini semuanya dilenyapkan hingga murni dan tidak tercemar. Ini disebut melenyapkan kegelapan batin. Melenyapkan kegelapan dan kerisauan batin telah lenyap seluruhnya. Kegelapan batin itu telah sepenuhnya dilenyapkan tuntas. Bagaimana dengan Dharma? Dharma meresap ke dalam batin, tidak bocor. Dharma meresap ke dalam batin, berarti tidak bocor. Kerisauan telah sepenuhnya dilenyapkan. Disebut melenyapkan kegelapan dan kerisauan batin. Dan jika segala Dharma meresap ke dalam batin dan tidak bocor, maka itu artinya Dharma kita tidak membiarkannya hilang. Jadi kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayati prinsip-prinsip kebenaran ini. Jika bisa kegelapan batin dan noda itu, kegelapan dan kerisauan batin dilenyapkan, Dharma meresap ke dalam batin dan tidak bocor, maka itulah mencapai pengetahuan dan pencerahan sempurna yang tiada tara. Dengan sendirinya disebut kesadaran yang benar dan menyeluruh. Pengetahuan dan kesadaran yang benar dan menyeluruh ini, pengetahuan yang benar dan menyeluruh, dengan sendirinya berarti telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. 3 rangkaian pengetahuan dan 6 kekuatan batin. 3 rangkaian. Kita harus bisa memahami semuanya. Semuanya telah dipahami hingga tuntas. 6 kekuatan gaib juga telah muncul, semua dari 37 faktor menuju pencerahan ini juga telah jelas semuanya. Dengan sendirinya sila, samadhi, prasna, kesemua hal-hal ini muncul seluruhnya tanpa noda. Ini merupakan aturan seharusnya kita tegakkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingin menjaga, menegakkan sila, batin harus teguh. Kebijaksanaan kita memahami permasalahan dan jelas akan aturan, prinsip. Dengan sendirinya, kebijaksanaan dan perbuatan akan sempurna. Di dunia yang paling ditakuti adalah kebijaksanaan dan perbuatan tidak mencapai kesempurnaan. Kebalikannya, menciptakan beberapa hal yang menyakiti langit dan merusak moral. Lihatlah India,
pada tahun 2020 ada sebuah berita yang benar-benar menyedihkan. Betapa kejamnya manusia. Ini sungguh suatu bentuk kebodohan. Di India, awalnya gajah adalah hewan yang jinak. Melihatnya sehari-hari, ekosistemnya memang berjalan perlahan, penuh ketenangan, tidak berkonflik dengan manusia maupun hal-hal lain. Kehidupannya begitu alami dan lembut. Namun manusialah yang merusaknya. Hati manusia selalu begitu kotor dan jahat. Mereka menghancurkan kehidupan yang damai dan tenang itu. Di lingkungan tersebut, manusia justru masuk ke dalam habitatnya. Lihatlah, seekor gajah yang hidup dengan santai. Manusia malah menggunakan bahan peledak. Mereka membuat bom rakitan sendiri, lalu memasukkannya ke dalam buah nanas. Ya, buah-buahan diisi dengan bahan peledak. Gajah betina itu sedang hamil. Ia menggunakan belalainya untuk mengambil nanas itu dan menelannya. Saat nanas itu mencapai tenggorokan, bahan peledaknya meledak di sana. Betapa menyakitkan. Dan ini adalah seekor gajah betina yang sedang hamil. Ia sangat menderita, bergumul dalam kesakitan. Mungkin merasa sangat panas dan kesakitan. Ia berjalan masuk ke dalam air dan akhirnya mati secara tragis tanpa dosa. Hati manusia selalu memakai cara-cara seperti itu untuk memperlakukan makhluk yang begitu jinak dan tak mampu melawan. Begitu kejam menyakitinya, inilah manusia. Namun, manusia dan hewan sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan damai, karena masing-masing memiliki alam atau dunianya sendiri. Ikan dan manusia, ikan hidup berenang di dalam air, sedangkan manusia hidup di daratan. Ada seekor ikan koi. Ikan ini berenang di dalam air, sepertinya memiliki umur yang sangat panjang. Manusia mungkin melihat ikan koi ini dari generasi ke generasi. 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi, dan mungkin bertanya-tanya, berapa lama sebenarnya umur ikan ini? Tidak tahu. Kemudian ada seorang ilmuwan yang mengambil salah satu sisi ikan itu dengan hati-hati, menelitinya secara mendalam, ingin mengetahui berapa lama sebenarnya catatan umur ikan ini, berapa usianya. Wah, ternyata ditemukan bahwa ikan koi ini berumur lebih dari 200 tahun. Benar-benar lebih panjang, 2 atau 3 kali lipat dari usia manusia. Inilah dunia hewan dan manusia. Kehidupan manusia di dunia ini, jika dikatakan panjang, tidak juga terlalu panjang. Jika dikatakan pendek, juga tidak terlalu pendek. Jika dibandingkan dengan hewan seperti ikan itu, yang usianya ternyata bisa mencapai lebih dari 200 tahun, justru lebih panjang 2 hingga 3 kali dari manusia. Secara alami, umur manusia biasanya lebih panjang dari sebagian besar hewan. Tapi ikan itu, usianya justru 2 hingga 3 kali lebih panjang dari umur manusia. Kita tidak boleh membunuh ikan. Kita harus membiarkan mereka berenang bebas, menjalani hidup yang bebas. Ternyata umur mereka sangat panjang. Namun, manusia tetap akan menangkap ikan. Lalu apa yang mereka lakukan dengan ikan? Mereka menjualnya untuk mendapatkan uang. Apa yang mereka lakukan dengan ikan yang mereka beli? Mereka membunuh dan memakannya. Begitulah hubungan kita dengan ikan. Manusia membunuh ikan dan ikan di tangan manusia. Kehidupan ikan-ikan ini akan segera berakhir. Manusia memperlakukan hewan dengan sangat kejam.
Lihat saja gajah, dia menjalani kehidupan alaminya, sama sekali tidak berbahaya, tetapi manusia tetap membunuh gajah ini. Dengan cara yang sama, setiap kali manusia memunculkan pikiran menyimpang, pikiran yang merusak dan membunuh, ini dengan cepat mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Banyak sekali nyawa yang tidak bersalah menjadi korban kekejaman manusia. Manusia juga demikian. Baru-baru ini, tahun 2020, terjadi kerusuhan besar di Amerika Serikat. Semua ini bermula hanya karena seorang pria kulit hitam. Dia pergi ke sebuah toko untuk membeli sesuatu. Dia mengeluarkan uang $20. Orang di toko itu lalu menelepon polisi. Beberapa polisi datang, lalu menangkap pria kulit hitam tersebut dan menekannya ke tanah. Pria itu akhirnya meninggal. Apakah karena tekanan yang berlebihan dari polisi hingga ia kehabisan napas, atau karena ia memang memiliki penyakit bawaan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun yang jelas, ia meninggal saat berada di bawah tekanan para polisi. Akibat kejadian ini, timbullah kerusuhan. Banyak orang merasa tidak puas dengan perlakuan polisi terhadap orang kulit hitam yang dianggap terlalu berlebihan. Tapi apakah semua orang yang melakukan kerusuhan ini benar-benar hanya karena ingin membela pria kulit hitam tersebut? Tidak juga. Saudara dari pria kulit hitam itu juga muncul di depan umum dan menghimbau agar masyarakat tetap tenang. Keluarganya tidak ingin peristiwa ini menyebabkan kerusuhan besar di masyarakat. Mereka berharap semua orang bisa tenang. Namun, apakah kerusuhan ini bisa dihentikan? Tidak bisa, meskipun keluarga korban sudah mengatakan, Jangan lakukan kerusuhan seperti ini. Mari kita damai. Tetap saja orang-orang yang bahkan tidak ada hubungannya dengan keluarga korban justru menjadi pemicu kerusuhan. Jadi sebenarnya suasana hati seperti apa? Apakah masalah suasana hati manusia biasa? Ini adalah karma kolektif dari semua makhluk. Ini semakin lama semakin parah. Dampaknya sudah meluas ke sekitar 40 hingga 50 negara. Walaupun kali ini virus COVID, meskipun membuat perasaan semua orang menjadi gelisah, ditambah dengan gelombang ini, sangat jelas menjadi kacau. Ini adalah sebenarnya hati kita semua sudah kotor karena menekan perasaan ini untuk waktu yang lama. Atau adalah hati manusia sungguh-sungguh sangat rumit. Ini disebut sebagai ketidaktahuan. Ketika ketidaktahuan bergejolak, masyarakat menjadi kacau. Melatih diri, yang harus latih adalah sampai pada titik di mana, bahkan dalam waktu-waktu biasa, telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Kebajikan seperti itu harus menjadi hal yang umum. Semua orang dapat menjalankannya dengan jelas, yaitu hatinya sangat jelas. Secara perilaku, tindakan tubuh dan pikiran kita itulah yang mencerminkan yang mulia memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan, menciptakan berkah di tengah orang banyak, dan memupuk kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan, dapat menganalisa dengan jelas terhadap setiap masalah, perilaku, dan arah tujuannya benar, penuh dengan segala kebajikan. Jika dapat seperti ini, terhadap hal apapun yang ada di dunia sudah tidak ada kebocoran, tidak ada yang kurang, sudah sangat sempurna. Yang didapat dari ini adalah buah karma baik yang tidak terhingga. Demikianlah seharusnya kita melatih diri.
harus senantiasa tenang dan penuh kasih sayang, tidak bertikai dengan orang, tidak bertikai dengan masalah, lebih banyak memahami prinsip kebenaran, memadukan prinsip kebenaran dengan masalah. Ini yang dinamakan dengan prinsip sejati. Masalah dan prinsip dapat dituntaskan dengan harmonis. Inilah yang dituntut oleh pembinaan diri. Maka kita harus menjadi orang yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Widya caranya sampanya. Kebajikannya meliputi buah kebaikan yang tak terhingga. Jika kita dapat berbuat demikian di tengah orang banyak, ini dapat menghasilkan banyak buah kebaikan. Jika memahami sepenuhnya 3 jenis pengetahuan, Triwidya, maka dapat melenyapkan kegelapan batin. Itulah pencerahan sempurna tiada tara. Juga merupakan kebajikan dari pengetahuan dan kesadaran yang benar dan menyeluruh, yang terpancar keluar dengan jelas, maka disebut dengan 3 rangkaian pengetahuan, Triwidya, 6 kekuatan gaib, Sada Bisna. Semua istilah dari ajaran yang dipraktekkan oleh kita, semuanya akan muncul, yang senantiasa harus dipraktekkan secara sederhana, disebut dengan kedisiplinan, sila, konsentrasi, samadhi, dan kebijaksanaan, prasna. Dijelaskan secara sederhana, sila, jika Anda mematuhi sila, dengan sendirinya kita tidak akan melanggar peraturan. Ini yang disebut dengan mematuhi sila. Mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Demikianlah orang yang mematuhi sila. Konsentrasi, samadhi. Jika memiliki kekuatan konsentrasi yang memadai, maka tidak akan dipengaruhi oleh kondisi luar. Baru saja dikatakan, masyarakat bergejolak tidak aman. Batin setiap orang tidak bisa tenang. Konsentrasi. Jika batin bisa tenang, akan dapat melihat prinsip dengan jelas, sehingga tidak menjadi ceroboh dan impulsif. Dan masyarakat tidak seperti ini, bergejolak dan setiap orang terpaksa harus mengamankan diri sendiri. Maka sila dan samadhi sangat penting. Jika dapat mematuhi sila dan samadhi, dengan sendirinya setiap orang akan memiliki kebijaksanaan. Maka, kebijaksanaan dan perbuatan sempurna. Bersungguh hatilah. Jika dapat memahami ini, dunia akan aman sentosa. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Seraya berkata demikian, aku semenjak miliaran koti asamkeya, kalpa yang tak terhingga, telah melatih dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi yang sulit diperoleh ini. Sekarang aku mempercayakannya kepada engkau sekalian. Engkau sekalian hendaknya sepenuh hati menyebarkan dharma ini dan meningkatkan manfaatnya secara luas. Sutra Teratai Bab 22, Kepercayaan. Karena Buddha berada di tempat itu, dalam kondisi itu, beliau dapat melihat dengan jelas bahwa siapa yang seharusnya di sana sudah tiba, saatnya untuk mulai membabarkan dharma. Itulah naskah sutra sebelumnya. Sekarang beliau harus mulai membabarkan dharma. Seraya berkata demikian, aku semenjak miliaran koti asamkeya kalpa yang tak terhingga. Buddha sendiri mengatakan, masa lalunya sendiri sudah lama sekali. Kalpa yang tak terhingga. Jumlah waktu yang tak terhitung di masa lalu. Ini terjadi di masa lalu sebelum masa lalu. Sepanjang waktu ini, beliau telah membina diri. Terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan. Terus-menerus membina diri. Apa yang dia capai adalah dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi.
Dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi adalah pencerahan sempurna yang tiada tara. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama, baru dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Ini adalah tingkat pencerahan yang dicapai oleh Buddha, yakni pencerahan sempurna yang tiada tara. Tiada yang lebih tinggi dari ini, itu tiada tandingannya, disebut pencerahan sempurna yang tiada tara. Beliau sudah mencapai ini. Jadi di dunia ini beliau juga mengajar lebih dari 40 tahun. Akar kapasitas para makhluk berbeda, semuanya tidak merata. Buddha menggunakan metode untuk menjelaskan Dharma kepada kita secara perlahan. Ini hanya terjadi dalam waktu yang singkat saja. Dan pada saat ini ada orang dengan akar kapasitas yang berbeda. Pada waktu bersamaan, beliau harus menjelaskan kepada semua orang agar mereka bisa memahami dengan jelas. Jadi ketika Buddha bertemu dengan 3 orang, mereka bertiga memiliki kemampuan yang berbeda. Pada suatu saat ingin membantu mereka mengerti bahwa orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi ingin mereka berpikir, "Ya, saya yakin. Saya menyadari bahwa Dharma sangat mendalam dan menakjubkan, dan saya bersedia menerimanya." Ketika orang dengan kemampuan sedang mendengar ini, mereka akan berpikir, "Saya akhirnya mengerti, seperti itulah ajaran Buddha. Sekarang saya mengerti." Orang dengan kemampuan rendah mendengar ini dan berkata, "Oh, saya mengerti. Beginilah seharusnya kita menjalani hidup di antara masyarakat." Ketiga ini bersifat umum. Jika saya ingin melakukan ini, maka beginilah saya melatih diri, sehingga saya dapat harmonis dengan orang lain. Oh, saya mengerti. Saya harus tahu memisahkan diri dari kelompok ini, dan tahu cara melatih diri untuk memurnikan pikiran saya. Beginilah cara orang dengan kemampuan sedang berpikir. Orang dengan kemampuan lebih tinggi mendengar hal ini dan berpikir. Jadi beginilah fenomena dan prinsip bersatu secara harmonis. Mereka menyadari hukum alam, hidup dan mati itu hal yang alami, dan merasa nyaman untuk datang dan pergi. Ternyata kehidupan masa lampau, sekarang, dan kehidupan selanjutnya, cara kerja hukum karma sangat alami, tidak dapat dipisahkan dengan praktik spiritual. Demikianlah sebab dan kondisi kita, demikianlah akibatnya. Kita sudah mengerti bahwa satu benih memiliki lautan buahnya. Satu benih sebab dapat menghasilkan buah yang tak terbatas. Ini adalah keadaan tertinggi. Saat Buddha lahir di dunia ini, puluhan ribu orang diberkati. Prinsip yang sama, selama seorang Buddha telah mencapai pencerahan, semua makhluk hidup di dunia akan memperoleh berkah. Karena penderitaan yang disebabkan oleh kebingungan manusia. Sehingga setelah Buddha mencapai pencerahan, beliau kembali hidup untuk membimbing kebanyakan orang setelah menerima Dharma. Mereka memahaminya dengan jelas dan mencapai pembebasan dalam tubuh dan pikiran. Bahkan ketika kita menghadapi kemiskinan dan kesulitan dalam hidup, jika kita tidak bisa berubah, ini adalah sesuatu yang kita ciptakan di kehidupan lampau kita. Karma kolektif makhluk hidup sangat sulit untuk mengubahnya. Tetapi kondisi batin diri sendiri mampu melampaui lingkungan ini, disebut pembebasan. Jika kita dapat memahami dengan jelas ajaran Buddha, maka dinamakan langsung menyadari di saat itu. Jika dapat memahami jelas ajaran Dharma Buddha, segera tersadarkan di saat itu dia telah tercerahkan. Pengertiannya, saya tidak lagi menderita.
Lihatlah berapa banyak negara di Afrika. Asal ada insan suci yang lewati dan terhubungkan dengan insan suci, mendengarkan Dharma. Sekarang teknologi berkembang pesat. Kita dapat menyampaikan Dharma secara langsung. Kita dapat melihatnya dalam gambar, mendengar suara, dan melihat bayangan orang di layar. Layarnya pun memiliki bahasa yang berbeda-beda untuk beradaptasi dengan bahasa yang dapat diterimanya. Meskipun diucapkan dalam bahasa Mandarin atau Taiwan, namun terjemahannya telah diterjemahkan sehingga dapat diadaptasi ke negara manapun yang menerima bahasa ini. Sekalipun seseorang tidak memahami audionya, dia masih dapat memahami teks di layar dan dapat mengerti ajaran Buddha. Dulu di zaman Buddha, transportasi mereka di saat itu, ilmu pengetahuan tidak terlalu berkembang. Apa yang bisa Buddha katakan dapat terdengar di sekitar daerah itu. Transportasi saat itu tidak mudah, jadi hanya bisa terdengar di sekitar daerah itu saja. Seiring berjalannya waktu, orang di sekitar daerah itu merasa ajaran Buddha bermanfaat bagi umat manusia, sehingga menyebarkan dari mulut ke mulut. Seperti ini baru perlahan-lahan ditulis. Di mana ditulis? Di bambu, di daun, di kulit pohon, di atas batu, seperti inilah. Setelah mendengarkan dicatat seperti ini, juga bukan langsung dicatat, adalah setelah kejadian dengan bergantung pada ingatan. Ingatan ini semua orang saling diwariskan dengan perbedaan sekecil apapun ditulis. 10 orang mendengarkan di saat bersamaan, 10 orang mencatat di saat bersamaan, 10 buku catatan, nanti semua orang akan melihatnya. Apakah catatan setiap orang memiliki gaya penulisan dan kata-katanya ada persamaan? Tidak akan bisa sama. Tidak akan bisa sama semuanya. Apalagi saat Buddha membabarkan sutra, tidak ada catatan di saat itu juga. Bergantung pada ingatan Ananda. Kemudian dengan demikianlah yang kudengar, adalah orang mendengar Ananda mengatakan, ingat Buddha pada saat apa, bercerita seperti ini. Buddha membabarkan Dharma apa kepada siapa, digambarkan dengan seperti ini. Dalam ingatan semua orang, mengikuti ingatan orang, menyebarkan lagi melalui mulut, sampai pada akhirnya baru hendak dicatat. Ajaran-ajaran Buddha ini adalah melalui mulut orang disebarkan. Kemudian orang-orang mencatatnya, telah melalui beberapa macam terjemahan. Jadi Dharma yang kita dengar sekarang telah melewati tangan banyak ahli yang mengedit kata-kata dan kalimat agar menjadi lebih indah, fasih, sehingga orang-orang dapat mengerti dengan jelas. Beginilah proses Dharma. Jadi apa yang kita dengarkan sekarang adalah perkiraan dari ajaran Buddha tentang prinsip kebenaran. Ini menunjukkan kepada kita arah tujuan. Master mengarahkan jarinya ke depan. Kemana harus pergi? Jari tidak bisa membawa kita pergi ke sana, hanya menunjukkan kepada kita arahnya. Kita sendiri yang harus berjalan ke arah tersebut. Dengarkan dengan jelas untuk mengetahui di bagian mana kita harus belok kanan dan di bagian mana kita harus belok kiri. Kita perlu pengetahuan dan kebijaksanaan seperti ini untuk mengetahui sudut mana yang harus belok, supaya kita tidak menyimpang sedikit pun dari jalur, atau kehilangan jalan sama sekali. Kita harus sangat hati-hati. Jadi Buddha mengajarkan lebih dari 40 tahun. Beliau berharap setiap orang memulai berikrar.
Di masa mendatang, beliau akan mempercayakan Dharma kepada kita. Kita harus bersungguh hati menyebarkan Dharma dengan ceramah dan diwariskan. Dharma tidak boleh menyimpang. Oleh karena itu, hari ini saya mempercayakan kepada kalian semua. Mulai sekarang, beliau akan mempercayakan kepada kita semua. Engkau sekalian hendaknya sepenuh hati menyebarkan Dharma ini. Kita harus satu batin dan seksama. Dharma ini kita harus sungguh-sungguh meningkatkan manfaatnya secara luas. Ini adalah sutra kemarin. Sutra hari ini mengatakan, secara demikian menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisattva, mahasattva sebanyak 3 kali. Seraya berkata, aku semenjak miliaran koti asamkaya kalpa yang tak terhingga, telah melatih Dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi yang sulit diperoleh ini. Sutra teratai bab 22, kepercayaan. Masih ingat yang kemarin kita bahas? Buddha juga mengulurkan tangannya untuk menyentuh bagian puncak kepala semua orang. Setiap orang memiliki perasaan ini. Buddha menitipkan, jadi di sini mengekspresikan. Secara demikian, mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian puncak kepala adalah menyentuh sebanyak 3 kali. Menitipkan sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan sangat bersungguh hati, sangat berhati-hati, berharap sangat besar. Hal ini memiliki 3 efek. Berharap semuanya berhati-hati, bersungguh hati untuk menerima Dharma ini. Secara demikian menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisattva, mahasattva sebanyak 3 kali. 3 kali membelai puncak kepala daripada bodhisattva mahasattva adalah berharap dapat memperkokoh kekuatan ikrar mereka. Menyentuh sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan betapa sungguh-sungguh dan penuh perhatian dalam mempercayakan sutra. 3 kali membelai puncak kepala dari para bodhisattva mahasattva adalah berharap dapat memperkokoh kekuatan ikrar mereka, yaitu akan mengambil keputusan. Ini menunjukkan betapa sungguh-sungguh dan penuh perhatian dalam mempercayakan sutra. Betapa seriusnya berpesan kepada semuanya harus bersungguh hati. Ini sangat penuh perhatian. Seraya berkata, aku semenjak miliaran koti asamkaya kalpa yang tak terhingga, telah melatih Dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi yang sulit diperoleh ini. Maksudnya sama seperti telah dijelaskan sebelumnya. Seraya berkata, aku semenjak miliaran koti asamkaya kalpa yang tak terhingga, di masa lampau aku menggunakan waktu yang sangat panjang untuk melatih diri. Dengan sangat tidak gampang akhirnya mencapai kebuddhaan dan kembali lagi ke dunia manusia. Semuanya harus ingat, pelatihan diri yang dilakukan sangat sulit diperoleh. Dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi merupakan ajaran dari pencerahan agung. Sekarang sudah resmi, aku mempercayakannya kepada engkau sekalian. Sekarang aku mempercayakannya kepada engkau sekalian. Engkau sekalian hendaknya menerima, menegakkan, membaca, melafalkan dan menyebarluaskan Dharma ini, agar semua makhluk di manapun berada dapat mendengar dan memahaminya. Sutra Teratai bab 22, kepercayaan. Ini adalah misi kita semua. Kata-kata ini sangat mudah dipahami. Kita harus menyikapinya dengan sungguh-sungguh. Bersungguh hati berarti harus menerima dan menegakkannya. Harus melafalkannya dengan sungguh-sungguh. Harus melafalkannya dengan benar dan harus diwariskan. Kita harus mengajarkan orang untuk melafalkan,
Kita hendaknya menyebarkan semangat sutra ini. Dharma benar harus disebarluaskan, disebarkan ke seluruh dunia, agar semua makhluk dimanapun berada dapat mendengar dan memahaminya, sehingga semua orang dapat mendengarkannya dan dapat memahaminya. Sekarang aku mempercayakannya kepada engkau sekalian. Engkau sekalian hendaknya menerima, menegakkan, membaca, melafalkan dan menyebarluaskan Dharma ini. Berpesan agar menegakkan, melafalkan dan menyebarluaskan Dharma ini. Kita harus bersungguh-sungguh. Inilah amanat, memberi instruksi. Amanat memberi instruksi untuk melafalkan dan menegakkan, menyebarkan Dharma di tengah masyarakat. Kenapa berharap dapat disebarluaskan? Mengapa harus disebarluaskan? Kenapa berharap dapat disebarluaskan? Agar dapat mencabut penderitaan dan memberikan kebahagiaan pada para makhluk. Karena sutra ini dapat mengikis berbagai penderitaan setiap orang. Karena penderitaan berasal dari batin, pertentangan dan ketidaktahuan yang ada di dalam batin dan pikiran. Sutra ini dapat membantu kita memahami satu persatu, membuat kita memahami dengan jelas, membebaskan dari belenggu masalah duniawi yang membuat kita menderita. Agar semua makhluk dimanapun berada dapat mendengar dan memahaminya. Berharap dapat membuat para makhluk mendengar, lalu membangkitkan keyakinan dan pemahaman. Dengan mendengar, seseorang akan menumbuhkan keyakinan. Dengan keyakinan, batin pun terbuka dan tercerahkan. Agar semua, baik mulia atau hina, dimanapun berada dapat bertemu dan mendengarkannya. Berharap semua orang dapat memahaminya dengan jelas. Ini menjelaskan kalau Buddha memberkati 3 karma mereka, mempercayakan mereka untuk menyebarluaskan sutra ini. Tangan menyentuh adalah karma tubuh, mulut berkata adalah karma ucapan, mempercayakan pasti dengan maksud adalah karma pikiran. Makanya disebut memberkati 3 karma mereka. Ini menjelaskan Buddha memberkati 3 karma. 3 karma kita sendiri, tubuh, mulut, pikiran. 3 karma ini harus benar-benar menerima. Tindakan nyata disebarluaskan. Orang harus bertindak, pergi melakukan. Orang yang mendengar Dharma tidak datang. Kita yang membabarkan Dharma berjalan keluar. Kita menggunakan mulut untuk membabarkan Dharma. Kita menggunakan hati yang tulus untuk menyebarluaskannya. Sehingga harus demikian, baru bisa untuk menyebarluaskannya. Sehingga mempercayakan mereka untuk menyebarluaskan sutra ini. Tangan menyentuh, itu adalah karma tubuh. Kamu mendekati orang, mulut berkata adalah karma ucapan. Mulut berkata adalah karma ucapan. Kita harus menggunakan mulut kita, mengucapkan kata baik, mengatakan dharma yang baik. Mempercayakan pasti dengan maksud. Dari niat ketulusan kita menyebarkan dharma. Ini dinamakan karma pikiran, sehingga disebut memberkati 3 karma. Ini arti dari Buddha mengulurkan tangan, memegang kepala, berharap 3 karma tubuh, mulut, pikiran kita dapat merasakan sutra ini. Kita harus melakukan tindakan nyata dalam keseharian. Bersamaan juga dapat mengajar dan menuntun setiap orang. Melakukan pelatihan diri sesuai sutra. Juga dari mulut kita keluar, menggunakan niat pikiran untuk menerima dan menegakkannya. Inilah 3 karma. Kita baik-baik menerimanya. Kita harus bersumbangsi. Ini harapan besar Buddha terhadap kita. Mempercayakannya pada kita. Sehingga kita semuanya, kita harus mengamalkan sesuai yang diajarkan,
sehingga senantiasa bersungguh hati.